Berjumpa kembali di channel kebanggaan kita. Kali ini akan membahas tentang trigonometri, salah satu ilmu yang ada di dunia matematika. Tentunya sangat tidak asing di dunia matematika. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like serta komen. Apa itu trigonometri? Trigonometri cabang ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari hubungan tentang panjang dan sudut segitiga. Sedangkan dalam bahasa Yunani, trigonometri dapat diartikan dari kata trigonon adalah 3 sudut dan metron adalah mengukur. Fungsi trigonometri contohnya seperti untuk mempelajari fenomena hal yang berhubungan dengan lingkaran dengan penggunaan di bidang lainnya, misalnya fisika, teknik mesin, dan sebagainya. Kita masuk ke ukuran derajat. Seperti yang kita saksikan, 1 derajat sama dengan 60 menit, atau dapat ditulis dengan simbol 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik, atau dapat ditulis dengan simbol 1 menit 60 detik. Jadi kita jangan sampai salah dalam ukuran derajat. Kemudian ukuran radian. Satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. 1 radian merupakan besarnya sudut yang dibentuk dari 2 jari-jari lingkaran berjari-jari 1 meter. Kemudian membentuk busur dengan panjang 1 meter yang dimisalkan dengan R. Konsep di radian atau konsep ukuran radian, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Dari mana? Dari busur R per 2VR dikali 360 derajat, R per 2VR dikali 360 derajat, sehingga hasilnya 180 derajat per V. Dan sedangkan 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian. Jadi 1 radian 180 derajat per V, sedangkan 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian. Ini untuk menentukan ukuran radian atau sebaliknya. Soal latihan. Nyatakan sudut 3,5 radian dalam derajat. Nyatakan sudut 3,5 radian dalam derajat. Jawab. 3,5 radian sama dengan 3,5 dikali, masukkan ke dalam konsep 180 derajat per V. 3,5 dikali 180 derajat dibagi V sama dengan 200,535 derajat. Jadi 3,5 radian itu kalau dirubah dalam derajat hasilnya 200,535 derajat. Nomor 2. Nyatakan sudut 15 derajat dalam radian. Ini kebalikan dari soal nomor 1. Jawab. 15 derajat sama dengan 15 derajat dikali V per 180 derajat sama dengan 0,262 radian. Jadi 15 derajat sama dengan 0,262 radian.
perbandingan trigonometri. Kita perhatikan ada sebuah bangun segitiga siku-siku, di mana terdapat proyeksi yaitu sumbu X, proyektor yaitu sumbu Y, dan proyektum atau bisa dikatakan itu adalah garis miring atau sisi miring yaitu R. Jadi di situ lihat ada bangun segitiga siku-siku. Untuk mencari sin alfa yaitu sisi depan sudut per sisi hipotenusa. Sisi depan sudut per sisi hipotenusa. Hipotenusa ini artinya berarti sisi miring, di mana sisi depan sudut adalah Y dan sisi miringnya adalah R. Y di sini kenapa bisa dikatakan depan sudut? Lihat sudut alfa, dia membuka atau mangap ke Y. Untuk cos alfa sama dengan sisi apit sudut per sisi hipotenusa. Sisi apit sudut per sisi hipotenusa. Sisi apit sudut itu proyeksi atau X per sisi hipotenusa itu adalah sisi miring atau R. Jadi X per R. Dan tan alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi apit sudut. Berarti Y per X. Ini untuk mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa dengan menggunakan konsep perbandingan. Soal latihan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah bangun segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB 3, panjang BC 4, panjang AC 5. Pertanyaannya, nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa adalah. Jawab. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi hipotenusa. Kita masukkan konsep perbandingan trigonometri yang tadi. Sama dengan sisi depan sudutnya adalah BC, hipotenusa atau sisi miringnya adalah AC. Sehingga 4/5 untuk sin alfa. Sedangkan cos alfa sama dengan sisi apit sudut per sisi hipotenusa. Sama dengan AB per AC. AB-nya itu 3, AC-nya 5, sehingga 3/5. Dan untuk tan alfa, sisi depan sudut per sisi apit sudut. Sama dengan BC per AB. Sama dengan 4/3. Jadi nilai sin alfa sama dengan 4/5, cos alfa sama dengan 3/5, dan tan alfa sama dengan 4/3. Ini menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Baik, selanjutnya kita akan mencari panjang sisi segitiga. Di mana ada sebuah bangun lagi segitiga siku-siku yang untuk mencari panjang sisi segitiga. Mencari panjang sisi Y dapat menggunakan konsep perbandingan yang sudah dibahas tadi, di mana sin alfa sama dengan Y per R. Karena tujuannya mencari sisi Y, maka sin alfa sama dengan Y per R, kita hilangkan R. Berarti ruas yang ada Y-nya itu dikali dengan R, dan ruas sebelahnya juga sin alfa dikali dengan R. Sehingga hasilnya sin alfa dikali R sama dengan Y. Atau kita juga menggunakan konsep lain, mencari panjang sisi Y juga dapat menggunakan konsep tan alfa Y per X. Berarti kita harus menghilangkan X
di Y per X itu. Maka ruasnya dikali dengan X dan ruas sebelahnya juga dikali dengan X. Sehingga hasilnya tan alfa dikali X sama dengan Y. Dan untuk mencari panjang sisi X dapat menggunakan konsep cos alfa sama dengan X per R. Cos alfa sama dengan X per R. Tujuan kita mencari X, maka R dihilangkan dengan mengalihkan R dan ruas sebelahnya juga dikalikan dengan R. Sehingga hasilnya cos alfa dikali R sama dengan X. Atau X sama dengan cos alfa dikali dengan R. Soal latihan atau sola. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana ada sebuah segitiga siku-siku. Jika panjang AB 10 cm dan di situ alfanya 60 derajat, jika sin 60 derajat 0,866, cos 60 derajat 0,5 dan tan 60 derajat 1,732. Maka panjang AC adalah, kita masukkan konsep perbandingan trigonometri yang sin AC. Kita mencari AC berarti sin alfa sama dengan Y per R. Alfanya 60 kita masukkan, sin 60 derajat sama dengan Y per R sama dengan AC per 10. Sehingga AC sama dengan 10 dikali sin 60 derajat. AC sama dengan 10 dikali 0,866. Sehingga AC sama dengan 8,66. Jadi panjang AC adalah 8,66 cm. Karena sin 60 derajatnya sudah diketahui 0,866. Awas, di sini ada satuan cm. Jadi AC-nya itu adalah 8,66 cm menggunakan konsep perbandingan trigonometri sin. Karena yang dicari adalah AC. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.